Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW bagian yang kedua. Bahwa sifat-sifat Rasulullah selanjutnya adalah sifat pemurah, di mana Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Meskipun menikah dengan seorang janda yang kaya raya, yakni saudagar besar, beliau tidak menjadi sombong. Begitu pula Khadijah dengan ikhlas menyerahkan semua hartanya kepada Nabi Muhammad SAW pada awal pernikahan. Bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemurah, tidak tega melihat sanak famili, bahkan orang lain berada dalam kesulitan dan kemiskinan. Beliau selalu terpanggil untuk menolong mereka. Bahwa sifat pemurah Nabi Muhammad SAW harus kita tiru dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bermurah hati, suka memberi dan tidak kikir. Dan sifat selanjutnya adalah sifat pengasih, di mana Nabi Muhammad SAW memiliki sifat pengasih yang tidak tebang pilih. Semua orang dikasih tanpa kecuali, terutama anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang yang terkena musibah. Itulah sifat yang beliau miliki dan harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menguasai kota Mekah pada tahun 9 Hijriah, Nabi memperlihatkan kebesaran jiwanya. Nabi mengasihi seluruh kaum yang pernah membencinya dan menyerangnya. Nabi berseru kepada umatnya, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, selamatlah dia. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, selamatlah dia. Mendengar seruan yang menyejukkan itu, rakyat Mekah berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan Nabi Muhammad bukan seorang pendendam, dan dia selalu mengasihi kepada orang-orang yang beda agama. Dan selanjutnya, sifat penyayang. Selain memiliki sifat pengasih, Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat penyayang kepada semua orang, sekalipun orang itu hamba sahaya. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, di mana masyarakat Arab jahiliyah sudah tertanam kuat masalah perbudakan, beliau sangat tidak setuju dan membenci adanya perbudakan. Oleh sebab itu, beliau berusaha membebaskannya tanpa tebusan sedikit pun, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Padahal sebelumnya hal itu pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan beberapa budak dari istrinya. Beliau segera membebaskan atau memerdekakan semua budak itu
tanpa uang tebusan. Setelah merdeka, mereka diberinya kebebasan dan diperbolehkan pergi kemana saja yang mereka kehendaki. Namun ada juga yang tetap menginginkan tinggal bersama beliau, misalnya Zaid bin Haris. Pada suatu hari, ayah Zaid datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk menebus putranya. Berapapun uang tebusan yang dimintanya, beliau akan membayarnya. Akan tetapi, Zaid tetap memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah sifat penyayang Nabi kepada umatnya. Oleh sebab itu, kita harus berusaha mencontoh sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah sifat-sifat Rasulullah SAW bagian yang kedua.